Viral di mana-mana, kepala desa di Ciamis mengundurkan diri demi kerja di Jepang. Ini adalah keputusan yang sangat well. Menurut saya pribadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang dia itu ingin kerja di mana ingin lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan yang kedua, yang kemungkinan terjadi adalah dia adalah wibu ataupun pecinta anime. Akan tetapi yang kita bahas bukanlah itu, melainkan komentar seseorang terhadap orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kali. Akhir-akhir ini sedang viral banget tentang kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu sekarang lagi rame-ramenya. Dan sebenarnya saya nggak ada niatan untuk bahas tentang ini dikarenakan ini tidak sesuai dengan konten ataupun tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Akan tetapi ini sedikit menyenggol. Akan tetapi ini ada hubungannya dengan proses buat kerja ke Jepang. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh mungkin banyak sekali anak muda ataupun para pekerja intinya yang merasa serba kekurangan ataupun serba tidak puas dengan keadaan di negara tercinta kita, Indonesia ini. Sebenarnya ada apa sih di balik viralnya seorang kepala desa di Ciamis mengundurkan diri demi kerja ke Jepang ataupun hanya untuk kerja ke Jepang? Padahal kan kerjanya udah enak ya, mungkin gitu. Seorang kepala desa tapi dia itu rela resign gitu, rela mengundurkan diri hanya untuk kerja ke Jepang. Oke. Mungkin ini hanyalah sebatas guyonan saya. Mungkin yang pertama dia kalau secara serius dipikirkan, ya mungkin dia ingin kerja pastinya karena kerja ya tujuannya. Tidak lain tidak bukan, itu pasti okane ataupun uang. Apalagi ini dari kepala desa sampai turun ataupun sampai mengundurkan diri hanya untuk kerja ke Jepang. Pastinya ingin mendapatkan uang lebih. Karena mungkin teriming-imingi ataupun mendapatkan informasi di luaran sana bahwasanya kerja di Jepang itu gajinya sekian sekian dan sekian seperti itu. Ya sama Pak, saya juga posisinya ada di situ. Dulu saya resign dari perusahaan saya kerja ya karena ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Oke, dan guyonnya saya adalah Bapak ini bener enggak ya? Nggak tahu nih sebenarnya. Bapak ini sebenarnya wibu ya. Bapak ini menurut saya wibu. Jadi sering nonton anime sehingga ada ketertarikan buat ke Jepang seperti itu. Oke, tapi jangan terlalu dibahas tentang ini. Ini hanyalah sekedar guyonan saya ataupun hanya sekedar pendapat saya aja gitu. Akan tetapi yang akan lebih kita bahas ataupun yang lebih kita seriuskan di video kali ini adalah kalian setuju nggak kalau misalkan kita bekerja di Indonesia itu memang sulitnya minta ampun, puntang-panting, kejedar-kejedor kesana kemari. Bayangkan saja coba kita buat dapat kerja, buat dapat gaji UMR itu tuh sulitnya minta ampun. Bukan hanya mendapatkan pekerjaan saja, tapi untuk mendapatkan lokernya pun itu Masya Allah susahnya minta ampun. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Ya karena saya ngalami. Ketika saya sebelum resign dari PT Indomaret Koprisma Tama ataupun yang dikenal sebagai Indomaret, dulu saya itu nganggur berbulan-bulan dan nganggur dalam jangka waktu yang lama. Begitu susahnya mencari pekerjaan di Indonesia ini. Begitu sulitnya mencari kerja di Indonesia ini. Sebenarnya kerja itu banyak. Akan tetapi banyak juga orang jahatnya itu. Gimana nggak jahat? Sekarang kalau kita mau masuk ke perusahaan ataupun mau masuk ke pabrik sekalipun, kita harus memiliki uang DP. Ataupun kita itu harus membayar uang DP. Mungkin ini hal yang negatif di Indonesia. Mungkin ini kesannya menjelek-jelekan nama negara sendiri. Akan tetapi inilah kenyataan yang ada di negara tercinta kita saat ini. Cari kerjanya pun susah, dapat kerjanya pun nggak tahu. Padahal kita itu sudah diminta uang duluan. Termasuk saya, jujur saja. Dulu saya ketika masuk, saya itu memberikan sekian ke orang yang bersangkutan dengan penyalur tenaga kerja ke situ intinya, ke perusahaan tersebut. Tetapi banyak orang, banyak sekali teman-teman saya yang tidak mendapatkan hasil yang maksimal ataupun ujung-ujungnya uangnya itu loss gitu tanpa mendapatkan pekerjaan yang layak.
Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan kabur aja dulu yang sebenarnya. Dikarenakan saya bukan ahli dalam berbicara hal-hal seperti itu, yang politisi ataupun yang lain sebagainya, tapi saya ingin mengungkapkan rasa saya sebagai kuli ketika di Indonesia. Kenapa kita itu ingin kerja ke luar negeri? Ya tidak lain tidak bukan hanya untuk bisa mendapatkan kerjaan yang layak, Pak. Hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau di Indonesia tersedia banyak lapangan kerja, ngapain Pak ke luar negeri? Capek belajarnya itu. Belajar bahasa, tes itu, tes ini, belum tentu lolos. Buat ke Jepang contohnya ya. Puntang panting Pak. Sengsara, tenanan. Sumpah. Sengsara. Kalau misalkan ada cara lain selain ke luar negeri di Indonesia, gas pokoknya. Yang penting kerjaannya itu layak. Ah, salah kamu nggak kuliah, salah kamu nggak sekolah. Yang kuliah pun kan terkadang masih sama, belangsak. Bahkan yang kuliah pun itu lebih parah lagi, banyak yang nganggur juga. Jadi kalau misalkan sekarang saya tanya misalkan kepada Anda, di mana sifat nasionalisme Anda? Sifat nasional, kayak saya artikan aja deh, sifat nasionalisme itu mungkin sifat cinta terhadap negara, ataupun kalau misalkan boleh saya katakan, ini adalah hubul waton kalau menurut saya, kalau bahasa saya, ataupun cinta terhadap negara. Saya cinta terhadap negara saya sendiri, tapi dengan cara saya keluar, dengan cara saya merantau ke negeri orang, kemungkinan besar saya akan menjadi lebih baik ketika saya pulang ke negeri tercinta ini. Ini kan bahasannya kabur aja dulu, nggak pulang. Ya, kalau misalkan kita di sana nyaman, kalau misalkan kita di sananya enak, lebih terjaga, lebih terjamin, ya ngapain pulang ke Indonesia? Udah kontennya udah dulu, malas lanjut.